Ada yang harganya makin menarik, performanya makin asik. Vivo V27. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Vivo V27, handphone mid-range-nya Vivo yang keluar tahun lalu. Dan apakah kira-kira handphone ini semenarik itu dan kira-kira enak gak nih dipakai di tahun 2024? Gue udah pakai handphonenya dan gue pengen ceritain pengalaman gue pakai handphone yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Seperti biasa kalau gue bahas handphone yang udah berumur, gue bakal ceritain dari harganya dulu. Kalau lo inget, handphone ini dirilis di Indonesia itu sekitar bulan Maret tahun 2023 yang dibanderol dengan harga Rp5.999.000 dengan konfigurasi RAM 8GB dan internal storage 256GB. Tapi saat ini lo bisa beli handphone ini dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu berkisar 3,8 sampai 4 juta aja untuk varian secondnya. Bener sih, beli handphone second itu katanya kurang direkomendasikan, tapi ya jujur buat orang yang kayak gue, handphone second itu bisa jadi pilihan yang menarik. Dengan harga yang udah dikeluarkan, lo bisa ngedapetin handphone yang desainnya tergolong mewah, bahkan untuk tahun 2024 ini. Tapi jujur, gue lebih suka desain dari Vivo V25 sebelumnya yang kelihatan lebih gagah. Tapi bukan berarti desainnya ini jelek. Vivo V27 ini mengadopsi desain back cover yang melengkung yang bikin gripnya itu berasa nyaman. Selain itu, desain layarnya juga dibuat melengkung yang nambah kesan handphone ini tipis pas dipegangnya. Dimensinya sendiri terbilang cukup standar untuk ukuran tangan orang Indonesia dengan lebar cuma 74,8 mm dan panjang 106,1 mm dengan ketebalan ada di 7,4 mm aja. Oh ya, untuk bobotnya juga terbilang cukup ringan, ada di 180 gram. Material yang digunakan untuk back covernya terbuat dari kaca yang nggak disebutin menggunakan bahan kaca apa, sedangkan untuk framenya terbuat dari polikarbonat yang di finishing chrome yang nambah kesan mewahnya. Meskipun finishing chrome kayak gini punya resiko terkelupas seiring berjalannya waktu. Kalau menurut lo solusinya tinggal dipakaiin casing aja, mungkin ada benernya, tapi harus diingat juga kalau ada resiko jamur kalau kelamaan pakai casing. Overall, feel pegang handphone ini berasa nyaman, dioperasiin dengan satu tangan pun gak jadi masalah buat gue. Tapi jujur, finishing matte di bagian back covernya ini bikin handphonenya jadi licin, apalagi buat gue yang telapak tangannya sering kering dan berminyak. Jadi berasa kayak mau jatuh terus handphonenya. Peletakan tombol fisiknya juga udah cukup pas, menurut gue bisa dijangkau dengan cukup mudah sama jempol kanan gue atau dengan telunjuk kiri gue. Kayak yang udah gue bilang tadi, kalau Vivo V27 ini mengadopsi bentuk layar yang melengkung yang terkesan mewah. Entah kenapa di saat banyak brand-brand smartphone besar kayak Samsung udah mulai mengadopsi layar flat, layar melengkung ini justru malah laris manis di pasaran handphone mid-range. Layar Vivo V27 ini punya dimensi yang bisa dibilang pas, nggak kekecilan, nggak kegedean juga. Bisa masuk ke hampir semua ukuran tangan orang Indonesia. Layarnya ini menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel dengan ukuran 6,78 inci dan udah punya refresh rate 120 Hz, 1 miliar warna serta dukungan HDR10+. Untuk rasionya sendiri ada di 20:9 dengan kerapatan pixel hingga 388 ppi. Sayangnya gue nggak bisa nemuin jenis kaca ini apakah udah pakai Corning Gorilla Glass atau enggak, karena di websitenya Vivo cuman dijelaskan menggunakan material kaca. Cuman overall buat handphone yang umurnya hampir 1 tahun ini layarnya masih tergolong cukup mulus. Menurut gue kualitas layarnya ini terbilang baik, ciri khasnya dari layar AMOLED yang punya tampilan warna hitam yang pekat dan beberapa warna yang terlihat cerah. Meskipun gue juga nggak dapat info berapa nit kecerahannya, tapi di beberapa kondisi layarnya masih cukup baik dilihat di bawah sinar matahari langsung. Dan gue nggak ada keluhan sama sekali sama layar Vivo V27 ini. Oh ya, hampir lupa kalau layar Vivo V27 ini udah mendukung hingga 10 sentuhan jari dengan touch sampling rate sebesar 240 Hz yang harusnya enak banget nih dipakai buat main game. Tapi sebelum kita tes main game di handphone ini, gue ceritain dulu tentang spesifikasinya. Vivo V27 hadir di Indonesia dengan mengusung chipset buatan MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 7200 yang punya clock speed maksimal ada di 2,8 GHz yang terbagi menjadi dua klaster, yaitu 2 x 2,8 GHz Cortex A715 dan 6 x 2 GHz Cortex A510 untuk efisiensi dayanya. Chipset ini punya fabrikasi sebesar 4 nanometer dan untuk urusan GPU, Vivo V27 ini dibekali GPU Mali G610 MC4. Kapasitas RAM dari Vivo V27 adalah 8GB yang bisa lo tambah menggunakan RAM expansion yang udah berjenis LPDDR4X dengan sistem penyimpanan internal berjenis UFS 3.1. Untuk pengujian AnTuTu Benchmark versi 10, Vivo V27 ini berhasil mendapatkan skor sebesar 732.204 poin.
Sedangkan untuk Geekbench 6, pengujian single core-nya dapat di angka 1124 dan 2358 untuk multi-core-nya dengan kestabilan yang luar biasa. Padahal ini gue tesnya itu cukup lama di 30 menit. Untuk kecepatan baca tulisnya bisa dapat di angka 400-an MB per detik. Cukup cepat untuk kelasan UFS yang dipakai. Sebelum gue tes main game di handphone ini, gue mau sedikit tanya sama lo, entah teori gue ini benar atau enggak. Jenis handphone kayak Vivo V27 ini bakal lebih banyak dipakai sama ibu-ibu. Karena di daerah rumah gue ini, di Bekasi, setiap gue jalan ke tempat-tempat umum banyak banget ibu-ibu yang pakai handphonenya Vivo. Dan apakah mereka akan main game sekelas Genshin Impact? Well, terlepas dari siapa yang bakal pakai handphone ini, performa main gamenya itu cukup bisa diandalkan. Di sini gue tes menggunakan Genshin Impact dengan settingan default yang dikasih adalah low dan gue rubah sedikit frame rate-nya di 60 fps dengan skenario gue jalan-jalan aja dengan sedikit battle. Selama kurang lebih 16 menit gue main game ini di Vivo V27, FPS rata-rata yang tercatat ada di 49,6 fps dengan suhu handphone yang terbilang cukup adem di ruangan AC dengan suhu kurang lebih 24 derajat Celcius. Untuk main game sekelas Genshin Impact aja itu bisa lancar, apalagi diajak push rank main Mobile Legends. Untuk game yang satu ini settingan default yang dikasih ada di frame rate tinggi dengan grafis tinggi yang masih bisa lo mentokin hingga grafis ultra. Seperti yang bisa lo lihat kalau gamenya bisa berjalan dengan cukup baik tanpa ada kendala. Tangkapan sinyal wifi-nya juga cukup stabil, jadi gue ngerasa emang sebenarnya handphone ini masih cocok buat dipakai main game. Tapi balik lagi, emangnya handphone dengan desain secantik ini cocok dipakai buat main game? Di otak gue, handphone dengan desain kayak gini tuh pasti jualan utamanya itu ngandelin kamera banget, bener nggak? Well, nggak ada salahnya juga kalau lo punya pikiran yang sama kayak gue. Vivo V27 ini dibekali setup triple kamera yang punya desain kamera itu agak aneh menurut gue. Bentuk lensanya itu bulat gede-gede memanjang kayak handphone-handphonenya Samsung. Tapi masih dikasih frame kotak yang agak mubazir karena nyisain area yang kebuang yang cukup gede karena cuma ditaruh LED flash aja yang mereka sebut adalah Aura Portrait Light. Untuk resolusinya sendiri, untuk yang lensa utama punya resolusi 50 megapiksel yang udah mendukung OIS dengan bukaan f1.8, 8 megapiksel super wide angle dengan bukaan f2.2, dan satu lensa makro dengan resolusi 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Sedangkan untuk kamera depannya punya setup single selfie kamera dengan resolusi 50 megapiksel dan berjenis autofocus dengan bukaan f2.4. Menu kameranya sendiri bisa dibilang cukup lengkap ya, mulai dari mode malam, mode portrait, mode foto, mode video, film mikro, gerakan lambat, dan juga mode pro. Tapi untuk mode pro ini sayangnya cuma ada di opsi pengambilan gambar aja, sedangkan untuk videonya belum ada mode pro-nya. Oh ya, yang cukup unik di sini kalau lo perhatiin di bagian pojok kiri atasnya, handphone ini ada opsi menggunakan tripod saat menggunakan mode malam. Sedangkan untuk kemampuan perekaman videonya sendiri, baik kamera depan atau kamera belakang bisa rekam hingga resolusi mentoknya ada di 4K 30 fps. Tapi khusus untuk perekaman video belakang ada opsi stabilizernya yang bisa aktif bahkan sampai perekaman 4K 30 fps. Beberapa hasil foto yang berhasil gue ambil pakai handphone ini hasilnya memang cukup baik, bahkan di beberapa kondisi bisa dibilang sangat baik. Tapi jujur, beberapa kali saat ambil foto dengan background langit, hasilnya itu berasa kayak terlalu dipoles. Langitnya jadi kelihatan biru banget dengan mengorbankan detail objek di sekitarnya. Untuk foto bokeh, processing HDR-nya juga masih terlihat cukup keras di mata gue. Meskipun hasilnya kelihatan bagus, tapi masih ada beberapa miss saat ambil foto bokeh. Solusinya saat ambil foto bokeh pastiin aja objeknya jangan banyak bergerak dan tangan harus stabil. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Vivo V27. Kalau misalkan kita pakai mode statik seperti ini ya, handphonenya gue taruh aja di tripod dan ini direkam di resolusi 1080p 60 fps dengan jarak kurang lebih ada di 70 cm dengan pencahayaan yang cukup baik. Jadi di atas ini ada lampu untuk menerangi area di sekitar gue ini. Dan kalau misalkan pencahayaannya cukup baik seperti ini, gue bisa bilang ini hasilnya sudah cukup. Dan gue bakal approve ya istilahnya kalau misalkan emang lo pengen pakai handphone ini juga untuk kebutuhan vlogging misalnya kayak gitu, ataupun juga ya kalau misalkan pengen konten model handphone kayak gue sekarang ini udah cukup ya menurut gue. Tinggal lo tambahin mikrofon aja, hasilnya pasti bakal lebih baik. Kalau ini gue pengen tahu sampel audionya seperti apa, jadi gue tidak pakai mikrofon dan ini handphonenya modenya statis aja. Sekarang kita cobain untuk kamera yang di belakang, tapi gue pengen pakai mode yang sambil jalan gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Vivo V27. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps dengan jalan kaki aja. Jadi gue pegang pakai tangan dan seperti ini untuk hasilnya. Kalau dilihat dari previewnya sih ini dia
cukup stabil ya teman-teman, dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20 cm nih, nggak jauh-jauh banget. Jadi harusnya untuk suaranya dia bisa pick up dengan cukup baik. Untuk HDR-nya seperti yang bisa lo lihat di sini ya. Kalau kondisinya gue arahin ke arah matahari langsung, backlight seperti itu. Untuk area pohonnya dia warna hijaunya memang agak langsung gelap kayak gitu ya. Tapi overall masih kelihatan dengan cukup baik kalau menurut gue. Ya, seperti ini jalan kaki aja, tidak pakai gimbal. Keren sih ini kalau menurut gue. Udah oke lah kalau misalkan emang lo mau pakai untuk ngevlog seperti ini. Gimana menurut lo hasil video dari Vivo V27? Bagus atau enggak? Nah, salah satu hal yang jadi keluhan gue di handphone Vivo V27 ini ada di bagian speakernya yang ternyata masih single speaker aja. Meskipun suaranya terdengar cukup baik, tapi kayak saya aja gitu. Masa sih di harga segini masih mono speakernya? I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. Abis gue ceritain tentang speakernya, sekarang gue pengen ceritain persensoran di handphone ini. Dari apa yang gue baca, Vivo V27 ini punya sensor yang cukup lengkap, mulai dari accelerometer, light sensor, proximity, sensor magnet, dan juga gyroscope yang sudah hardware. Untuk konektivitas, Vivo V27 5G ini jelas sudah mendukung jaringan 5G, Bluetooth 5.3 E2DP, Wi-Fi 6E yang udah support dual band, NFC multifungsi, dukungan USB OTG, dan masih ada beberapa jenis konektivitas umum lainnya yang emang harusnya ada di sebuah handphone dengan harga segini. Kalau ngomongin masalah baterai, Vivo V27 ini dibekali baterai dengan kapasitas yang agak nanggung menurut gue, yaitu cuma di 4600 mAh. Dibilang kecil enggak, tapi dibilang gede juga enggak. Untuk daya tahannya sendiri terbilang biasa aja. Sepenggunaan gue yang lebih sering dipakai buat streaming film dan scrolling media sosial aja, bisa 2 kali ngecharge dalam 1 hari. Untungnya untuk chargernya lumayan cepet, ada di 66 watt. Meskipun cukup disayangkan juga untuk fast chargingnya ini cuma bakal aktif kalau lo pakai charger bawaannya, karena beberapa kali gue ngecas handphonenya pakai charger pihak ketiga, ngisi dayanya bisa dibilang cukup lama. Balik lagi ke pertanyaan awal, cocok nggak sih dipakai buat tahun 2024 Vivo V27 ini? Kalau ditanya cocok atau enggak, ya tergantung siapa yang pakai. Gue pribadi nggak terlalu suka sama handphone yang layarnya melengkung, nggak terlalu pede juga pakai handphone yang desainnya cantik kayak gini. Untuk urusan performa emang nggak ada masalah, toh gue juga udah dapat update Android 14 di handphone ini, yang artinya secara OS masih bisa buat mendukung aplikasi-aplikasi 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau disuruh pakai buat daily driver, gue agak mikir karena gue ngerasa desainnya terlalu cantik buat gue. Tapi kalau emang lo adalah perempuan atau ibu-ibu yang suka sama desain handphone yang kayak gini, ya nggak ada masalah juga. Selain mungkin desainnya cocok buat lo, performanya juga lancar. Paling tinggal mau atau enggak aja nih lo toleransi sama speakernya yang masih mono aja. Selebihnya sih gue nggak ada masalah. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Vivo V27, handphone mid-range Vivo yang keluar di tahun 2023 tapi harganya makin menarik nih di tahun 2024. Punya desain yang bagus, kameranya juga bagus, plus OS-nya juga masih dapet yang terupdate. Tapi gue juga pengen tahu nih pendapat lo mengenai handphone yang satu ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Vivo V27. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.